Nya luar biasa. Tapi Mami pikir udahlah, nggak ngaruh juga. Aku juga nggak begitu kenal dengan kandidat untuk jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak begitu kenal. Kenalnya cuma Rano Karno doang. Udahlah, aku pulang aja. Pulang akhirnya. Ini benar-benar orang yang tidak punya rasa warga yang baik. Waalaikumsalam. Jadi udah aku tinggal aja, males aku ngantri banget Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dan Miss Ola, halo Miss Ola. Kayaknya pernah lihat ya, tapi di mana gitu? Di TikTok. Jadi Mami tinggal tadi itu, males aku. Banyak. Iya tuh sampai rumah aku ngapain ya? Udahlah live aja sembari sarapan. Tadi itu sampai jam berapa sih teh itu Mami teh? Sampai jam 8. Enggak lah, sampai jam 12. Kalau misalnya aku datang lagi ke situ coba lihat. Jam 12 sampai jam. Cuma tadi masih rame banget ya kan? Aku diturunnya tadi tuh jam 7 sampai jam 8. Sampai di sana masih membludak. Udahlah, aku belum nyoblos. Aku nggak kenal. Gimana dong? Masa main coblos aja? Nanti agak siangan malah rame. Iya benar-benar Mbak. Rame banget tadi Lagi kenapa pula dia suruh aku jam 7 sampai jam 8. Aku juga nggak kenal di daerah aku, nggak tahu ini milih siapa. Iya beneran. TikTok ini lucu ya. Kadang-kadang dia buat kenal sama si Dulyo. Kalau sama Mas Rano gitu. Dulu papahnya Bima itu deket sama Mas Rano itu, jadi pernah mereka ketemuan, aku juga ketemuan gitu kan. Jadi pernah kita umroh rame-rame karena Mas Rano itu dulu tuh jadi kayak pembawa selebriti yang membawa umrohnya kami gitu. Nggak harus kenal, yang penting tahu visi misinya Mbak. Visi misinya juga nggak tahu. Oh itu dalemannya Mbak. Iya. Iya. Mbaknya terlambat ngasih taunya. Oh gym ya. Aduh aku nge-gym. Nggak nge-gym, aku belum nge-gym Mbak. Nanti aku di itu aja, treadmill aja, jalan. Ini masih kelihatan nggak? Nggak kan? Astagfirullahaladzim. Daleman itu. Tapi memang karena ini kan baju olahraga ya. Baju olahraga. Mbak Erni, halo. Aku udah nyoblos pagi-pagi buka. Pagi-pagi ya. Milih gubernur Jakarta. Baru aku mau ngetik Nerawang. Makasih ya. Udah aku nih nggak pakai filter, pantesan biasa baik. Coba kita pakai filter ya. Kita pakai filter aja. Biar kelihatannya cantik, membahana, mempesona, tralala trilili. Nggak usah natural. Dah. Cakep kok, dah. Makasih. Aduh, apa ini? Gitu. Aku nggak nyanyi ya, jangan suruh aku nyanyi pagi-pagi. Aduh ya Allah. Mbak Erni udah Cak mana bisa masih cantik tuh Layu. Rere Fendi.
masih cantik terus cak mana? Ayo nila tua. Nah, ayo nila tua. Terus apa itu namanya? Mbak ini lah belajar betutupan juga dikit. Nah, tambah tua nih, tambah anak betutupan dikit. Belajar ceritanya. Cuman Ayu sih belum kayak pakai hijab bener-bener kayak gitu tuh enggak. Natural aja, aslinya udah cantik. Aku pernah ketemu di PS. Esmeralda, masa sih Mbak? Di mana kita ketemu di PS Mbak Yu? Ketemunya di mana? Aku pasti lagi nggak pakai hijab ya. Jangan angkat tangan nih kelihatan. Ini maksudnya kayak gini atau angkat tangan. Ayo berproses tak apa-apa. Di Gucci. Oh di Gucci. Waktu itu belum berhijab kayaknya ya. Kayaknya belum berhijab deh waktu itu. Belum berkerudung maksudnya. Iya. Ya apa? Aku tuh masih dilema kadang-kadang menggunakan hijab ini. Terus terang aja teman-teman ya. Karena memang pertama itu kan permintaan dari keluarga ya, aku berhijab gitu. Kalau keluargaku sendiri kita itu Muslim, tetapi kita bukan yang gimana ya, yang sangat berfokus kepada bagaimana kita mempresentasikan diri kita di publik gitu. Ya walaupun tapi jangan ditanya, wah Muslimnya berarti nggak ini nih, tidak mengobey ataupun memahami ataupun mengikuti perintah kayak gitu. Kita lebih kepada nasionalisme ya kalau kita ini gitu. Kalau masalah agama itu kita lebih ke privacy gitu dan pilihan masing-masing bagaimana kita membawa diri kita di publik gitu kan ya. Keluargaku seperti itu. Tapi di acara-acara tertentu pastinya kita selalu menyesuaikan dan menempatkan diri kita gitu. Jadi aku sendiri dari kecil itu nggak pernah punya didikan ataupun nggak dibilang keharusan ya untuk menggunakan hijab gitu. Karena zaman dulu juga kita nggak pakai hijab sih. Ini kan baru-baru ini aja ya menggunakan hijab ini kan. Dari Presiden Abdul Rahman Wahid ya menggunakan hijab itu kalau nggak salah. Kalau dulu sih enggak ya, zaman Soeharto dulu kan enggak ya, karena ibuku dulu tuh juga pakai tengkuluk kayak gini, tengkuluk namanya tengkuluk sih kalau di kampung aku dulu tuh. Cuman pas ibuku sudah tua ya dia menggunakan tengkuluk itu kayak cupluk itulah pokoknya gitu, ataupun selendang. Kakakku nggak ada yang berhijab, tapi sepupu-sepupuku berhijab semua. Aku jemelahat, kupluk mami, kupluk ya sayang namanya ya. Iya jadi pas sekarang itu aku sendiri jadi kayak merasakan kayak ada sedikit bertolak belakang dengan pemahaman yang aku punya dulu dengan realita yang aku dapetin sekarang, dimana seolah-olah sekarang tuh semua ingin menunjukkan identitas keyakinan mereka dengan menggunakan hijab, which is Indonesia ini adalah negara yang terbesar penganut agama Islamnya ya kan. Jadi begitu kemana-mana tuh udah kalau kita merasa tidak menggunakan hijab tuh kayaknya kita isolated gitu, terisolasi gitu dari majority yang ada di sekitar kita, di social life-nya kita gitu. Tapi nyaman-nyaman aja sih so far. Cuma pandangan masyarakat itu kalau misalnya kita nggak menggunakan hijab itu tuh kayaknya, apalagi kalau kita pakai hijab terus tiba-tiba kita nggak menggunakan hijab tuh seolah-olah tuh yang gimana kayak gitu. Padahal sih sebenarnya
Kalau menurutku masalah agama itu lebih kepada kesiapan orang masing-masing ya. Bandar Lampung, Ayu lebih cantik pakai hijab yuk. Nah masalahnya itu bukan cantiknya yang aku mau apa tuh sayang dapatkan itu. Mi jodohin aku sama Mas Bima yuk. Gimana ceritanya? Enggak, Mas Bima mah sendiri-sendiri aja dia. Kalau dia mau cari silahkan cari. Sekarang wardrobe aku itu tahu nggak berubah semuanya. Banyak baju panjang semuanya. Baju-baju aku yang dulu-dulu gak tahu pada di mana. Masih di mana ya baju-baju mami dulu ya? Masih di rumah satu. Masih menuntut ilmu. Iya, Mas Bima belum juga selesai S1-nya. Kita makan dulu ya. Pasminanya beli di mana di Arab? Pada saat aku umroh. Tambah berwibawa ya. Aku tuh dapat offering kerjaan yang aku terima itu untuk menjadi media investigation dalam salah satu lembaga yang ada. Ada yang tahu nggak itu artinya apa? Aku sendiri sih mau ketemu sama orangnya. Nanti weekend ini aku ketemu sama orangnya membahas apa itu namanya, job description-nya itu apa. Terus dan aku tuh masuknya itu cuman 3 kali seminggu gitu kalau jadi ya, kalau boleh ya sama keluarga ya. Tapi dia bilang gini, tapi gajinya nggak gede loh Nis gitu. Ini kan katanya kamu mau cuman killing time, mencari kesibukan gitu. Tapi nggak tahu sama orang rumah boleh apa nggak kerja. Media investigation di lembaga tersebut artinya apa ya? Itu lebih kepada humasnya ya, ke humasnya gitu. Ada yang bisa bantu aku nggak sih? Media investigation itu apa? Jadi mungkin misalnya ada suatu isu, perkara ataupun hal yang mau kita kita viralkan atau kita upkan di media sosial tentang lembaga ini gitu, kita naikkan gitu. Tetapi sebelum itu kita harus melakukan investigasi dulu, apakah berita ini bagaimana cara kita menaikkan berita ini sehingga sasarannya tuh tepat, beritanya bisa diterima oleh masyarakat itu dengan baik. Seperti itu kali ya. Cari berita bukan mami ya, mungkin mencari berita ataupun ada isu yang berkembang di lembaga ini, bisa kita lakukan investigasi sehingga kita bisa melakukan yang namanya repairing. Kalau isu itu misalnya miring gitu ya, isu negatif, kita bisa melakukan repairing ataupun perbaikan isu itu. Seperti itu kali ya. Aku kan bukan orang jurnalis, cak mano aku? Aku konten kreator aku nih. Privasi loh mbak, jangan suka latar runtur. Ya, jadi tapi dia bilang nih kamu masuknya itu 3 kali seminggu aja. Cuman gajinya UMR. Ya enggak apa-apa, gaji UMR no problem. Tapi boleh apa enggak sama keluarga kok enggak tahu. Aida, iya Mbak Erni. Dia bilang tapi gajinya UMR ya gitu. Ya aku sih kalau untuk menambah pengetahuan sih nggak masalah, mau gitu kan, bekerja lagi. Tapi mereka bilang gini, tapi kalau misalnya masuk ke kantor
Jangan yang mepah-mepah ya, Nis. Hah, mepah-mepah. Jadi aku naik bus gitu atau gimana? Yang gimana sih gaji UMR? Aku naik motor ya repot, sampai di sana aku udah tumbang. Kalau perlu kita pakai supir dan Alphard. Gaji UMR, Masya Allah luar biasa. Butterfly ketawa doang, butterfly Makang pakai ontel. Apa itu ontel Mbak Erni? Ontel itu apa? Investigasi gitu. Aku udah serem aja dengannya. Mana? Belakang. Aku bawa kerja di mana Mbak? Belum. Aku tuh baru ditawarin sepeda goes. Oh, sepeda goes. Aku tuh baru ditawarin. Nis mau nggak kamu kerja di news investigation gitu di lembaga tersebut. Nah, lembaga itu pastinya lembaga pemerintahan gitu ya. Aku bilang ya udah, tapi dia bilang kamu masuknya itu 3 kali seminggu. Mungkin nggak terlalu banyak pekerjaannya kali ya, hanya untuk mengulik aja. Ini bagus apa enggak, bagaimana cara kita mengupkannya di media lembaga tersebut kayak gitu. Sepertinya seperti itu. Jadi lebih kepada humasnya sih kalau aku lihat. Bentuk investigasi iya. Ya mudah-mudahan aja ya, aku kalaupun boleh sih, cuman 3 kali seminggu aku dari Jakarta Timur ke Jakarta Pusat gitu. 3 kali seminggu itu berarti berapa duit itu Mbak Erni? Ongkos Mbak Erni. Kalau IC jadi seperti LSM ya Mbak? No. Kalau ini sih di lembaga pemerintahan. Nah aku nggak tahu apakah aku tuh ditempatkan di lembaga mandiri di bawah institusi pemerintahan ini atau memang ini bagian dari lembaga pemerintahan ini gitu. Nggak tahu akunya. Belum dibahas secara detail. Kalau naik busway murah. Bagaimana caranya aku naik busway? Temenin dulu ya. Jadi kita ke Taman Mini gitu. Ke Taman Mini terus kita naik busway. Iya, soalnya kantornya itu yang di dekat-dekat Istana Negara gitu. Gitu. Ya. Oh, ya. Boleh. Nanti rambut kita yang udah hits, kita kan pakai hijab. Jadi tidak pakai rambut lagi. Oke. Aduh, aku mah masih inget ya waktu kerja di Gapura ya kan. Di Gapura Angkasa kan rambut kita kan hits ya. Maksudnya tuh harus di blow dulu gitu kan ya. Baru lewat beranda. Selamat pagi Mbak, deket lah Mbak pakai mobil pribadi ya. Kalau misalnya kita turun dulu, kita stop dan memulai perjalanan dari Taman Mini, di situ kan ada kereta tuh, ada juga busway, kayaknya bisa dari situ. Tapi berapa jam sebelumnya Mbak Erni? Udahlah, yang penting aku ketemu dulu sama orangnya yang mengajak aku kerja ini. Mudah-mudahan pekerjaannya itu agak sedikit nyambung dengan jiwa aku, ya kan? Dan aku mudah-mudahan belajar. Tetapi masalahnya biasanya anak-anak muda semua yang bekerja. Bagaimana mereka bisa menyambungkan dengan emak-emak yang masih jadi bawahan? Adanya aku jadi tulalit. Tapi nggak apa-apa. Aku disuruh siapkan air minum dulu juga tidak masalah. Sembari belajar. Mbak Nisa, jangan lupa ya nanti jadi kayak sekretaris umum gitu, ya kan? Air minumnya disiapkan dulu Mbak Nisa, it's okay, no problem, ya kan? It's okay, ya. Kalau perlu nanti saya bawa asisten saya. Asisten aku yang nyiapin. Kacau. Hilang suaranya Mbak, masa sih? Salam dari Bengkulu Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil cantik.
Jadi nanti asistenku aja yang kerja. Kau siapkan air tuh di sana. Kocak nih. Ibu gimana sih, udah sana gitu. Akeh tunggale Mbak Yu artinya apa? Banyak yang jadi satu gitu. Akeh tunggale. Ya udah pokoknya aku ketemu dulu sama orang yang mau ngajak aku kerja di situ ya. Doain ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti dengan kita lebih banyak berkegiatan di luar rumah, banyak temennya, iya, kita bisa menambah ilmu pengetahuan lagi. Itu yang penting, ilmu pengetahuan. Kita bisa melakukan sosialisasi yang bermanfaat dengan teman-teman semuanya gitu kan. Dan kita juga jadi nggak kebanyakan bengong, apalagi ini cuma 3 kali seminggu pekerjaannya. Jadi insya Allah sih bisa lah, harus belajar bisa ya, betul ya. Habis sekarang cari pekerjaan susah. Sip, ketemuan selanjutnya terserah. Iya Mbak Yu, mudah-mudahan sih, mudah-mudahan diterima. Pagi kakak, selamat pagi. Amin. Tapi pekerjaan ini bukan untuk pekerjaan kita cari uang, bukan. Kita pekerjaan ini untuk cari ilmu sama killing time. Nanti kalau misalnya aku udah kerja mungkin jarang-jarang live. Ataupun kalau aku live, kita live-nya di kantor ya. Ngomongnya tuh live di kantor, luar biasa. Menyenangkan sekali, back to the office gitu. Pagi Mbak, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Waktu di Gapura dulu juga seneng banget gitu kan. Pagi-pagi tuh udah sibuk gitu. Udah sibuk cek email, udah ngelihat apa yang harus kita update, follow up ini dan itu. Seneng banget deh. Selamat pagi Teteh. Ini anak-anak yang suka minta-minta lagu aneh-aneh itu. Oh enggak, lagu aneh, akunya nggak bisa ya. Orang kantoran ye, belum. Waalaikumsalam Mbak Yati. Aduh seru, ikut seneng aku. Ya aku nggak tahu sih, maksudnya apakah backgroundnya mereka ini nanti membutuhkan apalah jurnalis ataupun apa, aku nggak tahu karena ini di media investigation. Teh nggak nyanyi gitu, nggak ada, aku pagi-pagi nyanyi. Assalamualaikum, kemana aja kok jarang nge-live? Oh mami ya, cerita masa-masa jadi pramugari kakak. Apa yang harus diceritakan masa-masa pramugari? Ya, kalau orang-orang itu mereka pada saat apply untuk menjadi pramugari, mungkin some of them, sebagian dari mereka itu mungkin have to go along journey gitu ya untuk menjadi seorang pramugari gitu. Mungkin mereka harus melakukan beberapa kali tes dan mungkin gagal gitu. Beberapa kali airlines dan mungkin nggak terima gitu kan ya. Nah kalau aku itu pas aku pulang dari UK, aku pulang ke Indonesia, aku waktu dulu masih menjadi mahasiswa di Tarakanita, sekretaris akademi sekretaris di Tarakanita yang ada di Bolimun kalau nggak salah ya. Nah di situ itu tahun 99 awal kayak gitu ya masuknya itu. Baru belajar, terus tiba-tiba riot di Indonesia, masih genting sekali di Indonesia, masih banyak demo-demo ya, belum aman lah. Dan aku kan kayak orang, mohon maaf ya, kayak orang Chinese, kayak orang keturunan. Jadi kemana-mana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kemana-mana tuh aku merasa tidak aman
karena orang pikir aku ini orang Cina, padahal aku ini orang dusun, jeme dusun, jeme lahat. Nah, akhirnya suatu saat tuh pernah kejadian supir aku nyenggol mobil. Itu kejadiannya itu di depan Sampurna Building yang di yang di daerah mana itu? Gedung Darmala itu. Nah, di situ. Terus aku turun kan. Wah, Cino iki. Wah, aku langsung naik mobil. Udah terserah gitu. Kasih aja uang ataupun apa, udah kita kabur. Karena mereka langsung melihat aku tuh kayak target yang mudah untuk diserang. Tidak ada hukum untuk kalaupun ada apa-apa sama aku, dan itu massal kan. Jadinya massa gitu. Jadi susah kalau terjadi apa-apa gitu. Akhirnya ya udah, dari situ aku Indonesia kok kayaknya nggak aman banget gitu kan ya, pada saat itu Jakarta terutama ya. Akhirnya aku lihat di koran, waktu itu masih ada koran Kompas ya, koran Kompas tahun 99 semuanya masih koran waktu itu, belum seperti sekarang. Ada penerimaan walking interview di Singapore Airlines untuk perusahaan Singapore Airlines. Jadi interviewnya itu di Hotel Borobudur. Ya, di Hotel Borobudur. Jadi aku iseng-iseng aja sih gitu kan, iseng-iseng apply. Terus ada sekitar lebih dari 3.000 cewek wanita Indonesia gitu, cantik-cantik semuanya gitu. Ya udah, masuk babak pertama, masuk babak kedua, masuk, dan nggak ada hal yang aral melintang bahasanya itu ya, nggak ada yang terlalu berat untuk dilewatin gitu kan ya. Tinggi, berat badan, oke. Kesehatan, oke. Muka nggak ada jerawat, nggak ada beruntusan, oke. Nggak ada tato, nggak ada apa hal yang aneh-aneh nggak ada gitu. Jadi masuk semua. Terus setelah itu conversation di grup gitu kan ya. Pada saat penerimaan itu kita harus memperkenalkan diri kita di kelompok tersebut gitu, dan dipantau ataupun dinilai oleh rekrutmen timnya mereka. So setelah itu lebih kecil lagi skupnya, kita menjelaskan tentang journey pendidikan kita, CV lah ceritanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk juga gitu, sampai akhirnya ke walking interview person to person gitu. Backgroundnya aku mungkin karena sudah pernah tinggal di luar, jadi mereka melihat ada sisi mandirinya aku di situ juga. Bahasa Inggrisnya juga oke. Kebetulan keluarga aku juga orang hospitality semua gitu kan ya, jadi nggak ada masalah. So tek semuanya masuk, sampai akhirnya benar-benar dites renang. Oh, kita kan biasa mandi di Sungai Lematang. Hah, kolam renang apa itu? Tempat kecubung nyemplung. Sungai aja kita seberangi ya kan. Aku itu umur 6 tahun, masih kecil sekali. Air besar sungai itu aku seberangin, karena aku pengennya sama ibuku nggak mau ngajak. Aku bilang aku mau ke sawah, aku mau ngelihat sawah kan lagi dibajak tuh. Aku senang ngelihat orang-orang yang kerja di sawah itu gitu, seneng ngeliatin kerbau itu, sapi itu. Ibuku nggak mau ngajak gitu. Enggak, aku tadi nyoblos masih rame banget, aku nggak mau. Jadi kolam renang itu bagi aku kecil. So anyway, udah keterima semuanya, kesehatan keterima, segala macam keterima, paspor memang sudah ada paspor, bla 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 bla. Tinggal menunggu training untuk di Singapore Airlines, dikirim ke Singapura, mengikuti pendidikan selama kurang lebih 3 bulan, udah terbang, ya, gitu aja. Kalau cerita apa lagi nih? Cerita pendaftaran, cerita apa? Cerita terbang seperti apa? Pengalaman terbang.
Tadi yang nanya kemana? Kenapa kabur dia? Seperti itu ya. Jadi nggak begitu. Mami pengalaman banyak ya. Pengalamannya ya menghadapi manusia-manusia dari berbagai macam background, karakter, tradisi gitu kan ya. Ya banyak gitu. Tapi untungnya Mami itu bekerja di perusahaan besar dan salah satu terbaik di dunia, Singapore Airlines gitu kan ya. Di situ semuanya itu sudah sangat sudah sangat kondusif. Bagaimana perusahaan itu menjaga kita, bagaimana sistem di perusahaan tersebut yang membuat kita itu tidak merasa dikucilkan, tidak merasa tidak dihargai oleh perusahaan kerja kita. Pokoknya SQ Singapore Airlines itu the best company. Jadi aku ngerasa, tapi ya di setiap perusahaan yang aku kerja semuanya itu mereka sangat mensupport pegawainya, ya. SQ di bank, di Gapura Angkasa, semuanya mereka itu sangat pro ke pegawai. Jadi aku nggak merasa ada hal-hal yang negatif gitu kan ya. Sampai banyak sekali isu-isu penerbangan di yang masuk ke podcast ya, dibilang bahwa ada pramugari katanya yang harus dekat dengan pilot biar dapat penerbangan yang banyak gitu-gitu. Aku nggak kenal yang kayak gitu. Di Garuda pun pada saat aku training dulu ya, belum sempat terbang memang di Garuda. Aku masih mengikuti training di situ, tapi aku sakit gitu. Nah, itu pun kurasa isu-isu tersebut nggak benar sih, gitu ya. Masa iya kita harus dekat dengan pilot? Padahal pilot itu siapa? Orang pilot juga pegawai kok, sama kok posisinya sama kita. Kok bisa mereka menentukan penerbangan kita gitu? Aneh menurutku itu. Kalau di SQ itu nggak ada yang kayak gitu. Seperti itu. Jadi banyak banget podcast yang mereka itu bercerita tentang gelapnya dunia penerbangan gitu. Iya, semuanya sudah diatur, Arfi. Semuanya sudah diatur di divisinya masing-masing ya. SQ pada saat itu punya sekitar 6.000 atau berapa gitu pegawai pramugari flight attendant ya, termasuk juga pilot di dalamnya. Jadi pengaturan itu nggak ada yang namanya influence by pilot gitu. Saya maunya kru saya ini nggak ada yang kayak gitu. Tetapi kita mempunyai tim kru. Nah, tim kru ini biasanya kita itu dimasukkan ke mix kru. Jadi krunya itu ada dari Indonesia, India, Singaporean, Malaysian of course gitu ya. Terus mungkin Jepang ataupun Korea gitu kan. Nah, kru ini sekitar 17 orang, kita termasuk ke dalam tim. Nah, biasanya kalau kita long flight itu kita jalan dengan tim krunya kita ini gitu, jalan gitu. Jadi kita kenal dengan mereka karena ini kayak kita punya grup sendiri gitu. Tapi kalau pilot itu bukan urusan kita ya. Aku nggak tahu ya karena memang kita kan flight attendant, beda pengaturan untuk jadwal terbang dan lain sebagainya dengan kokpit gitu. Iya, jadi aku heran kalau misalnya di Indonesia itu ada yang isu yang mengatakan kalau kokpit kru itu bisa mengatur siapa saja tim yang ada terbang sama mereka. Biasanya kalau memang misalnya ada apa-apa, misalnya kayak pramugarinya mungkin pacaran sama kokpitnya, mereka menyamakan flight
Menyamakan flightnya itu apa? Mengikuti schedule penerbangan. Oh, penerbangannya SQ ini. Aku mau tukeran siapa tahu ada yang mau tukeran. Nah, kita lihat tuh daftar dari kru yang akan terbang di situ. Nah, kita tinggalkan note, kita masukkan di boxnya itu. Nah, kita masukkan kalau kamu mau change flight sama aku, I'm willing to pay berapa, misalnya kayak gitu. Jadi kita tukeran flight itu bisa. Nanti kita submitkan ke bagian pengaturan jadwal terbang. Seperti itu sih bisa gitu kan. Misalnya suami istri pilot sama itunya, mereka pengen terbang bareng, bisa seperti itu. Tapi kalau pilot yang ngatur itu cuma di Indonesia yang aku baru dengar. Ya, karena aku emang orang Indonesia, Cin. Aku nggak tahu kalau misalnya aku orang Thailand, mungkin aku dengernya di Thailand ya. Jadi jangan mudah terpengaruh ya dengan berita-berita itu, karena yang mengatur itu perusahaan. Emangnya pilot yang punya perusahaan? Aneh. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Mami lama jadi di SQ, Mami stay di Singapura ya. Iya, tinggal di Singapura karena di situ emang base-nya kita di Singapura. Jadi Malaysian, Indonesian, Singaporean itu dianggap local crew. Ya. Local crew, tetapi Indonesian flight attendant intend to go to Jakarta karena kita harus membuat announcement kalau kita datang ke Jakarta. Tapi nggak necessarily kita harus sering-sering pulang ke Jakarta. Jakarta kecil uangnya, ya kan? Tetap semuanya itu rosternya kita itu semuanya sudah diatur sedemikian rupa sehingga setiap individu ataupun karyawan itu mendapatkan gaji ataupun take home pay itu standar, ya itu. Kalau di SQ kita jarang sekali mengambil pekerjaan misalnya, nanti aku mau jualan tas gitu-gitu, jarang ya, atau mau ikutan titip-titipan karena emang gaji kita udah gede ya. Itu yang pertama. Dan kita bener-bener kalau orang-orang SQ itu ibaratnya ya kalau kita mau konsen cari uang ya kita memang cari uang di pekerjaan. Dan kalaupun misalnya kita mau mau mendapatkan misalnya tambahan flight lagi gitu ya, sekuat-kuatnya kita kerja aja gitu. Karena kalau kita kan ada minimum rest period yang kita harus dapatkan sebelum kita terbang lagi. Nah, kalau kita sudah dapat itu dan misalnya ada orang nih dia nggak mau mengerjakan pekerjaan turnaround gitu kan ya, KL Singapura dia nggak mau gitu, ya udah kita ambil aja gitu kan, ya alhamdulillah uang lagi buat kita tambahan lagi gitu kan ya. Jadi SQ itu memang udah sedemikian rupa sangat taking care pada karyawannya. Belum lagi bonus, misalnya bonus per 5 tahun kayak gitu ya. Kesehatan terjamin, semuanya terjamin. Jadi kalau ada orang yang mengisu-isukan, tapi luar biasa capek. Jadi pramugari itu capek guys ya, apalagi SQ ya ampun, aduh ya Allah luar biasa. Terus-terusan servis, capek kali aku. Ya, capek. Belum selesai ini itu, belum selesai. Aduh ya Allah, apalagi kalau long flight. Aduh. Aku tuh sukanya kopi panas. Jadi selalu kopinya aku panas-panasin. Ayo ini kok nggak ada yang ngobrol? Hey, dah. Kok diem semua? Kemarin pada nanyain, itu bener nggak pramugari gitu. Ini udah dijawab, pada diam.
Seneng ya, pengalamannya luar biasa. Berarti Mami sekarang tinggal metik hasilnya ya. Tri, metik hasil sih enggak juga ya, bukan dari penerbangan ya. Tetapi ya, kalau Mami sih sekarang itu memang sudah dibilang istirahat aja di rumah ya bisa ya. Karena Mami juga udah berumur 47 tahun, menikah walaupun akhirnya tidak bisa mempertahankan pernikahan gitu kan ya. Jadi ya perjalanannya sudah panjang, tetapi yang penting bagaimana kita mengolah keuangan kita itu. Bagaimana kita mengolah keuangan kita itu pada saat kita masih muda itu nggak boros-boros banget. Karena di Indonesia ini berdasarkan survei teman-teman ya semuanya, kalau kita mau pensiun terutama tinggal di daerah Jakarta, paling enggak kita itu harus mempunyai uang simpanan itu ya mohon izin ya pensiun ya kita sudah tidak punya tanggungan apa-apa. Dan masih kehidupan kita itu misalnya kita masih pengen jalan-jalan, kita masih pengen makan-makan di restoran walaupun kita udah pensiun gitu. So at least you have to save about 5 billion gitu. Kita harus punya simpenan itu sekitar 5M. Nah, dari 5M itu kita bisa investasikan ke saham ataupun banyak sekali produk dari bank yang aman ya, dimana kita bisa mendapatkan bagi hasil itu semua gitu. Nah, itu untuk standar yang ada di Jakarta ini gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya masih muda nih, kemarin itu aku ngobrol sama ponakanku. Bi, dia bilang pokoknya aku itu Bi harus anakku tuh ada 3. Jadi satu anak itu aku harus simpenin 1M. Aku bilang kayak gini. Kenapa untuk anak? Aku bilang kayak gitu. Dari Thailand. Faye Malisom. I'll check later ya. Faye Malisom. Apa ini? Faye Malisom. Aku cek nanti ya. Oke, thank you Kak Ti. Saya pensiunan air crew juga. Iya, banyak sekali loh. Makanya selama kita masih bisa bekerja, masih bisa bahasanya itu, semaksimal mungkin kita harus melakukan melakukan berbagai macam usaha gitu kan ya. Karena memang standarnya kalau kita kan orang ini nih, kita kan orang swasta, kecuali kalau kita tuh pegawai negeri yang punya jaminan dari pemerintah masa tua kita. Ya, iya Arfi, nanti aku mau cek. Seperti itu gitu. Kalau orang swasta ya mau nggak mau Mas, kita memang harus mengumpulkan uang gitu. Nah berapa sih gitu standar kehidupan yang ada di Jakarta ini? Kalau kita seperti yang tadi saya bilang, kita masih mau jalan-jalan, kita masih listrik, air segala macam harus kita bayar loh Cin. Kita masih mau kadang-kadang makan di restoran. Nah itu paling tidak kita harus punya uang 20 juta setiap bulan. Itu standar kehidupan di Jakarta. Mobil, bensin, tol, pajak, dan lain sebagainya. So, untuk mendapatkan uang 20 juta sebulan itu dari mana? Kalau kita tidak mengumpulkan uang semasa kita masih mampu, masih bisa bekerja gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi ini berdasarkan survei loh. Ini bukan aku yang ngomong loh ya. Ini berdasarkan banker dan pengamat ekonomi loh ya. Ya. Jadi kalau kita itu ya kecuali kalau kamu bilang enggak lah aku mau investasi sama anak, nanti anak yang akan memberikan hasilnya terhadap aku, itu lain, konsepnya lain. Kalau aku tidak mau tergantung sama anak. Alhamdulillah kalau anak nanti itu bisa membantu aku luar biasa, itu adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Tetapi aku tidak mau tergantung sama anak. So, kembali lagi ke ceritanya. Jadi
keponakanku nih tadi kayaknya konsep dia tuh masih yang seperti tadi, dia memberikan uang untuk anak gitu. Aku bilang kayak gini, no, itu konsep yang salah. Aku bilang gitu, kamu harus punya uang. Oke, kamu bilang untuk anak-anakku 1M, 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 ada 3 anaknya, aku bilang gitu. Yang kamu harus lakukan ke anak kamu adalah memberikan pendidikan formal dan informal. Itu adalah tanggung jawab orang tua, aku bilang gitu ya. Kalau masalah keuangan, nggak ada itu sistem anak ini 1M, 1M, 1M. No, 1M, 1M, 1M itu kalau kamu udah mati, baru. Aku bilang gitu. Selama kamu masih hidup, aku bilang gitu. Tidak ada itu 1M, 1M buat anak. Kumpulkan untuk kita, karena kita ini akan tua. Kita ini akan jadi yang tidak lagi, apa itu, bahasanya itu, kita sudah tidak mampu lagi bekerja. Ya. Kalau Ayu orang sekolahan tinggi, kalau urusan pendidikan, setuju Mami. Ya, aku bilang gitu. Kalau konsep kamu seperti itu, kamu nanti akan memberatkan anak-anakmu. Aku bilang gitu. Tetapi saat ini yang harus kamu lakukan, iya dari tadi aku mau ngomong itu, Aida. Yang kamu harus lakukan itu adalah semaksimal mungkin kamu dapatkan uang, ya, terus kumpulkan. Sembari kamu memberikan mengeluarkan kewajiban pendidikan untuk anak-anakmu. Itu adalah kewajiban kita. Ya. Uang itu harus kita yang pegang. Uang harus kita yang pegang. Nggak ada itu uang dikasih anak 1M, 1M. Nanti kalau kita udah mati baru kita kasih. Ya, karena apa? Sampai tua nanti kita harus pegang duit. Ya. Kita bagi pelajaran yang terbaik, betul. Jadi aku bilang kita tetap membutuhkan uang sampai kita mati. Kalau kita menyisakan uang, barulah itu untuk anak-anak. Ya, jadi nggak ada konsep seperti itu. Anak 1M, 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 terus kita punya apa? Gitu, ya. Jadi yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita tuh mengantar mereka dengan pembekalan yang semaksimal mungkin. Pembekalannya itu kalau sampai orang tuanya bisa kasih dia rumah, kasih dia apa-apa, itu sih udah luar biasa ya. Itu sudah biasa, luar biasa. Maksudnya mungkin orang tuanya orang kaya banget ya kan, orang tuanya banyak duitnya, ya enggak apa-apa. Itu sih kita kan membicarakan dalam hal ini standar kita pekerja gitu ya. Ya seperti itu gitu. Kalau kita kaya raya sih, hal ini tidak usah kita bahas gitu kan ya. Tetapi ya tetap kita sebagai orang tua harus punya pegangan uang sampai nanti absen kita datang ya. Teman-teman ini ya, nyambung lah ya maksudku ya. Jadi kalau kita bilang aku mau bikinin rumah untuk anakku, tidak apa-apa kalau memang keuangan kita mencukupi. Nah, seperti yang tadi aku bilang, di Jakarta standar livingnya itu paling tidak kita mempunyai dana pensiun itu sekitar 5M. Zizan, thank you. 5M. Jadi untuk kamu yang saat ini bekerja swasta, bukan pegawai negeri ya. Ya, pegawai negeri pun kita harus punya tabungan. Karena apa? Sekarang pensiunan berapa duit sih? Mohon maaf ya. Golongan yang paling tinggi pun kemungkinan sekitar 5 jutaan sekarang. Mana cukup untuk bayar listrik? Mana cukup untuk bayar listrik, untuk beli bensin, untuk bayar tol, untuk bayar pajak? Enggak cukup. Jadi tetap kita harus nabung. Dan kita harus punya usaha-usaha lain lah di samping itu ya. Terima kasih gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya sama aku, enak ya hidupnya udah nggak ngapa-ngapain, oh pasti ini begini begitu. Ya mungkin standar knowledge kalian ya. Standar knowledge orang-orang yang seperti itu nggak sampai ke situ gitu. Nah sekarang teman-teman kan sudah mulai terbuka ya, terbuka bahwasanya pada saat kita memang masih kita ada uang kita bisa simpen uang kita gitu ya.
orang nabung, orang menyimpan uang gitu kan. Terus saat ini mungkin mereka yang udah santai aja gitu dengan kehidupan mereka. Ya berpikirnya itu jangan selalu wah ini pasti ada apa-apa nih, wah ini pasti ada apa-apa nih, wah itu tuh orang yang kayak gitu tuh biasanya orang yang ada apa-apa, makanya dia berpikiran seperti itu ya gitu. Kalaupun kita masih bisa menghasilkan uang sampai kapanpun ya, seorang pengusaha gitu kan nggak ada limit ya kalau pengusaha ya, mau sampai mati pun dia tetap duitnya tetap berjamuran gitu, itu beda lagi gitu sih teman-teman. Betul Mbak Erni ya. Jangan sampai aku tanya ke Mbak Erni, pensiun Mbak Erni berapa? Kak Ti, tak ada yang orang susah Kak Ti. Selama kita masih bisa sehat, masih dapat rezeki dari Yang Maha Kuasa, kita orang-orang hebat semua Kak Ti, betul nggak? Masya Allah. Ya apa namanya? Ujian semua manusia itu beda-beda. Ada yang diuji di rezeki cuan, ada yang diuji di rezeki percintaan, Aida. Ada yang diuji di rezeki keluarga, ya. Nah, yang penting kita semuanya diberikan kekuatan, keikhlasan untuk menjalankannya dengan baik lah, gitu. Aku makan itu apa sweetnet melon, lemon melon. Biarpun melihat dari TikTok, iya Kati sama aku pun seneng banget. Diuji dengan suami baru, keluarga baru. Ini jangan nulik, jangan ya. Sudah, masalah pribadi saya tidak mau dibahas ataupun diumbar-umbar oleh siapapun, karena itu adalah urusan pribadi saya. Coba untuk dihargain itu, ya. Yang penting siapapun yang ada di sini, gitu kan ya, tidak ada yang merasa diganggu oleh saya ataupun terganggu oleh saya ya. Kalau mata dan hatinya terganggu oleh saya ya, itu sih derita lu. Ya, matiin aja TikTok lu. Jangan ngeliatin gue, ada HP. TikTok kan untuk umum. Ya, betul nggak? Ya, saya juga kadang-kadang nggak terlalu suka kok sama orang-orang yang kayak gimana gitu ya. Tapi udah di scroll aja, ya. Bermain TikTok ini sebenarnya banyak banget ilmu yang kita dapat, tapi banyak juga dosa jariah yang kita dapat. Jadi ya pinter-pinter kita aja lah mau ngambil yang mana gitu. Baru pulang semua nih orang. Masih nggak ya aku bisa nyoblos ya? Tapi udah siang. Lami, apa tuh sayangku? Arvin. Masih bisa Mi, yuk. Seriusan Arvin. Mami kayaknya udah biarin aja, mau jadi gubernur jadilah gubernur, Vi. Biarin Apalah arti suara Mami satu, nggak akan berpengaruh apa-apa toh. Nggak akan berpengaruh apa-apa toh. Apalah arti suara Mami satu. Mager ya Mi, mager aku dah. Udah kita ngobrol-ngobrol aja.
Alia, kok aku izin ya. Ini kalau kalian yang julid-julita pengen tahu mukaku itu berkerut tita, berapa-apa tita, silahkan di screenshot. Ternyata dia nggak cantik-cantik banget pakai filter, ya. Orang cantik walau udah berumur masih banyak pengaruh dong. Coblos selesai. Mbak Tuti enggak. Udah mager nggak nyoblos. Iya biarin aja lah Mbak. Udahlah masih banyak orang-orang yang itu di sana. Ya. Aku mau olahraga. Ini jam berapa ini? Aku mau olahraga. Habis olahraga aku hari ini mungkin mau ke salon kali ya. Terus apa udah sayang suaranya 951 udah jam 10 ya Cin. Ya Allah cepet ya. Ayo pakai krim apa kalau boleh tahu. Nah aku pakai C-Derma itu dengan Dr. Stanley. Nah, kamu harus ke sana dulu. Oh tempatku hujan malam ini. Iyo Masya Allah Mbak 204. Kamu harus ketemu dulu dengan dokternya, baru kamu bisa dikasih krimnya. Makanya cantik lebih memilih mengurus hidupnya dengan baik. Ya Allah Mbak, enggak juga. Kok tambah cantik nih? Mana ada? Masya Allah luar biasa. Aku nggak pakai filter loh. Iya, biar kelihatan ininya, biar kelihatannya nggak bohong-bohong. Ya. Biar kelihatan gak bohong-bohong. Sudah berkerut semuanya. berkerut apa? Peot. Mbak idola saya di daerah mana? Aku di daerah Jakarta Timur Mbak. Dulu awal masuk di Jakarta itu kita di Jakarta Selatan. Setelah itu berpindah. Nih kalau kita botox umur berapa Mami? Aku umurnya 47. Bisa bertahan berapa lama? 6 bulan. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Sehat? Waalaikumsalam. 6 bulan kalau botox itu. Nah apa namanya? Cuman kalau memang saya suka seperti alami, nggak bosen liatnya Mbak Oki. Makasih Mbak Oki. Cuman kalau misalnya nggak perlu amat, ya udah sih nggak usah dibotok-botok. Jadi botox itu memang cantik, tetapi itu harus continue. Kalau misalnya nanti tuh nggak continue, kerutannya tambah banyak. Ya, aku nggak tahu ya, itu sih terjadi sama aku. Mereka bilang orang kecantikan ataupun dokter apa itu namanya bilang lah kan itu karena penuaan. Tapi aku compare muka aku sama teman aku yang tidak menggunakan botox. Wajah mereka lebih alami dan lebih fresh daripada aku. Gitu. Karena gimana pun namanya cairan dimasukkan ke wajah kita, setelah itu cairan itu hilang efeknya, pastinya akan membuat ruang kosong yang lebih besar lagi gitu. Nah itu terlalu cepat ya, terlalu cepat ya. Mohon maaf ya, mohon izin kalau di sini ada dokter kecantikan, aku minta maaf. Tetapi ini sebagai konsumen yang pernah menggunakan botox gitu, aku ngerasa loh kok begini gitu. Padahal aku tuh ya nggak pernah punya yang namanya lipatan di sini. And now I have a lot. Aku punya banyak gitu. Jadi sekarang aku harus kayak gimana? Ya semaksimal mungkin aku mengkonsumsi buah-buahan, vitamin ataupun apa ya, karena aku sendiri nggak mau menggunakan botox. Sebenarnya aku udah
udah nggak mau. Cuman ya gimana ya, nanti kalau misalnya ada apa, ada acara, ada apa, ya mau tidak mau. Jadi akhirnya ketergantungan. Enggak, aku sudah tidak menggunakan botox itu udah hampir berapa bulan ya, mungkin udah masuk ke lebih dari 6 bulan. Iya. Keluargaku juga tapi kelihatan rapi nih pakai botox. I know, tapi mau sampai kapan kita terus-terusan pakai botox? Sampai kapan? Sampai apa? Ya makanya kalau misalnya kita mau pakai botox, kita mau perawatan di dokter, berarti duit simpenan kita harus lebih banyak lagi. Ya kan? Nah, aku menggunakan serum dari Chanel. Ya, dari Chanel. Serumnya itu lumayan memberikan moisturizer di wajah. Pakainya juga cuma malam hari aja, dan itu lumayan bikin muka aku tuh kelihatan apa, moist ya. Botox itu satu kali botox habis berapa? Nah, tergantung. Kalau misalnya kamu datang ke klinik kecantikan yang memang bagus, tapi kita kan taunya dari mana bagus ataupun tidak. Mungkin harga botoxnya itu sebenarnya standarnya sama aja, tetapi karena kita melakukannya di tempat yang elit seperti itu, harganya jadi sekitar di atas 5 juta misalnya ya. Lamers. Kalau botox aku makan nih, iya botox teri ya Mas Wong. Nah setelah itu tapi kalau kita lakukan di klinik yang biasa aja gitu, dengan serum yang sama ataupun dengan cairan yang sama, bisa hanya sekitar 3 juta ataupun di atas 2 jutaan ya. Pakai laser setrika wajah Mbak tiap hari di rumah. Saya pakai malam hari sebelum cuci muka dan krim malam. Oh gitu ya Mbak Fauzia ya. Oh cantik banget Mbak Fauzia, Masya Allah. Apa setrika yang mana? Apa yang disetrika? Mau dong aku juga disetrika. Enggak, aku nggak nyoblos, males ah. Udahlah. Bukan apa? Bukan apa kita ini namanya? Kita ini namanya apa? Warga negara yang baik. Jangan ditiru ya. Golput, ya. Soalnya aku nggak begitu kenal ya. RK, apa itu RK? Oh, Rano Karno, enggak. Enggak ah, males, udahlah, udah biarin aja. Udah banyak juga tadi ngantri banget. Kanisa cantik dari bayi, fix no debat. Niken, oh Niken ini temanku SMA dulu, adik kelas. Iya, Niken juga bayi apa cantik, tapi dia ini hits banget gitu ya. Oh iya Niken ya, Niken tahu yang apa si Mega Aulia itu. Dulu kan kita pernah ikutan kompetisi pemilihan putra-putri apa gitu ya di Serang dulu ya. Nah Mega Aulia itu yang sekarang sudah menjadi ustazah. Dia udah jadi ustazah ya Niken ya. Yang lumayan viral ya. Nangis itu, tahu Kak? Iya. Ya kan dulu kan kita kan itu kan ikut-ikutan pemilihan model-model juga sama Mega itu ya, Mega Aulia itu. Terus akhirnya dia jadi pemain sinetron ya gitu. Pernah ikutan bareng CMB ya? Iya. Pernah ikutan bareng CMB pemilihan putra-putri merah putih di Serang dulu itu sama dia itu. Kaget aku. Ini Mega yang dulu itu ikutan kontestan kecantikan apa itulah namanya itu di kota Serang itu. Iya itu teman kita itu. Yang sekarang itu nangis-nangis karena apa namanya sinetronnya itu
tukang bubur naik haji ya kalau nggak salah ya, itu dinaikkan lagi, dan beliau sekarang itu ternyata sudah berhijab ya, sudah menutup aurat, dan itu sinetron itu seperti membuka dia di masa lalu ya. Berlakon bawang merah itu Kak, bukan, no. Oh, yang sering di TPI RCTI itu ya Mami, ya itu teman Mami tuh, itu teman kita dulu maksudnya. Ya kalau dulu aku tidak begitu ya dia gimana ya ngomongnya ini kan ya dia nggak memenangkan apa-apa di situ pada saat pemilihan itu, tapi dia ternyata memang terus berkecimpung di dunia seni. Akhirnya dia main sinetron. Dari dulu dia memang sudah mengikuti ajang-ajang pemilihan putra-putri gitu-gitu ya. Tapi sih rasanya aku nggak tahu ya, kayaknya dia nggak mendapatkan ya, tidak mendapatkan, dia nggak pernah menang sih. Aku nggak tahu berapa kali dia mengikuti pemilihan putra-putri Serang Banten itu dulu. Tapi pas itu kita lihat dia tuh di sinetron ya. Teman-teman kita itu baik anaknya, dan alhamdulillah sekarang dia sudah berhijab gitu kan ya. Kontradiktif ya, antara saya memahami maksudnya dia, aku juga sebenarnya nggak mau kalau foto-foto aku itu disebarkan oleh orang-orang yang tanpa izin aku gitu kan ya, meng-up lagi pakaianku yang terbuka, terus rambutku, walaupun aku belum 100% berhijrah banget ya sekarang ya. Sebenarnya itu lebih kepada hak azazi, dan itu harus dilindungin sebenarnya ya. Surya Kencana, kemarin aku ke Bogor loh gitu, tetapi mudah-mudahan dia Mega mendapatkan suatu hidayah lagi ya, karena memang hal tersebut sebenarnya harusnya itu lebih hati-hati lagi di kontrak pekerjaan itu gitu. Kalau memang itu dulu kontraknya itu bisa kita upkan beberapa kali setelah kita dibayar, misalnya itu udah totally penuh milik dari home productionnya gitu, ataupun yang membeli sinetron itu, ya mau nggak mau ya harus kayak gimana ya. Ya mudah-mudahan Tuhan memberikan satu imbalan yang yang lebih baik ya buat Mega. Kasihan sih aku ngelihatnya. Itu teman kita, itu memang dia anak Serang ya, karena dulu aku pernah tinggal di Serang juga, dan dia memang bekerja di dunia seni dari dulu-dulu ya. Kita sama-sama mengikuti pemilihan putra-putri Serang Banten segala macam. Aku baru ingat-ingat, wah ini tuh si Mega, ada kayaknya fotonya pada saat mengikuti pemilihan itu dulu. Amin ya. Semangat terus, support teman-teman Mi. Ya. I don't have dia punya telepon number sekarang, aku nggak punya ya. Cuma kalau ngelihat dia yang sebegitu dalam gitu ya, nangis gitu ya, kasihan sih. Iya, aku juga sama, aku juga nggak mau kalau misalnya foto-foto aku itu di-up-upkan orang ya. Dulu kan foto-foto kita kan pakai baju yang mungkin seksi-seksi gitu kan ya. Sebenarnya kalau untuk kita sendiri, kalau aku di rumah juga aku tetap pakai pakaian seperti biasa gitu. Aku olahraga juga aku tetap seperti biasa gitu kan ya. Cuman kalau untuk ditempatkan di media sosial itu aku kurang berkenan. Dia di Serang itu Niken, tapi nggak tahu Niken masih ada di sini apa enggak. Salam ya sama Mega, ya Allah.
Salam, semoga dia kuat gitu. Kalau ketemu, dia udah jadi ustazah ya sekarang ya. Kulihat sih dulu ya, dululah. Ya emang bener. Kalau sekarang itu aku udah kalau keluar rumah, apalagi kalau ke mall gitu-gitu tuh, walaupun belum tertutup banget, sudah menggunakan kerudung gini ya. Ya mudah-mudahan tetap tetap dikuatkan lah sama keyakinan bahwasanya udahlah tetap apa tuh namanya, istiqomah gitu kan ya. Iya, kalau nggak salah menikah dengan Ustadz. Oh gitu. Iya ya, Niken ya, nggak usah berlebihan. Iya benar, nggak apa-apa Mi, panggilan Gio, yang penting perangainya cantik. Oh iya Mbak Chandra, iyalah. Kalau perangai itu sebenarnya itu yang harus kita benar-benar perbaiki, benar-benar olah, karena itu yang kita bawa nanti itu yang paling utama. Bagaimana kita itu membawa kebaikan di sana nanti ya, gitu. Kalau masalah kita berhijab ataupun apa itu ya, kita lillahi ta'ala itu ya, aku yakin tidak mungkin semua orang yang tidak berhijab itu masuk neraka gitu. Karena dalam Islam sendiri kita juga percaya bahwasanya ada kitab-kitab lain sebelum Islam gitu kan ya. Dan mereka tidak, mungkin di dalam kitab tersebut tidak tertera untuk menggunakan hijab mungkin ya kan. So itu bukanlah penilaian manusia ini apa sih ya Allah. Kita ini hanya sebutir debu yang nggak ada apa-apanya. Gitu teman-teman ya. Dak nyoblos apa mida? Aku dak nyoblos. Jeng Tia, Mami dari mana cantik banget tadi tuh, udah berangkat ke tempat nyoblos. Macet, banyak mobil-mobil, udah gangnya itu juga kecil gitu kan. Karena kan di kelurahan sini kan, di RT belakang sini. Aku bilang, aduh, cak mano ini, gitu kan. Terus, ya udah, ini aku balik lagi ke rumah. Harapan hidup, lipstiknya belepotan, nggak belepotan, itu memang dibuat di luar bibir biar kesannya itu gede. Makanya jangan tertipu ya, banyak trik-trik make up. Cuman karena aku ini tidak menggunakan filter jadi kelihatan, tapi coba kalau aku menggunakan filter, nih aku kasih lihat sama kamu. Jadi kelihatannya tuh bagus sekali lipstiknya. Tuh cinta. Ya, seperti itu. Jadi kalau aku menggunakan filter, lipstiknya itu tidak kelihatan, tetapi bibir kita terlihat besar. Ya. Gitu ya. Dedi, terima kasih. Jadi itu salah satu trik-trik make up. Bagaimana kita itu ndak nyoblos Mbak, ndak usah Mbak Erni, jangan pakai filter Mami. Tadi dibilangnya lipstikku berantakan, jadi aku pakai filter aja. Lagian semuanya diliatin detail. Wah kakak. Ya kan? Agak lain Mbak ini. Yang mana nih agak lainnya, pakai filter atau tidak nyoblos? Aku kalau udah pakai filter, aku udah nggak mau lagi balik nggak pakai filter, kebanting. Jangan dibanting,
Kesian lah. Namanya juga sayang Mi, lobang semut pun dilihat. Oh gitu ya Mbak Chandra ya. Oke lah, oke. Tapi aku udah nggak mau lagi, nggak pakai filter. Nanti aku udah ngelihatnya udah ngerasa cantik di sini. Ya Allah. Dedi Suganda, terima kasih. Memang kalau wong cantik pasti mendetil liatnya dek, karena ada puas lihat kecantikannya. Yutina, ya Allah, masya Allah Yutina, luar biasa yuk. Terima kasih Nian. Nah aku tuh kalau dengan ayu-ayu yang baik-baik, yang lebih usianya lebih di atas aku, lebih memberikan pengarahan, itu luar biasa. Terima kasih yo. Jadi bawaannya itu benar-benar pantas untuk kita panggil Ayu. Karena apa? Panggilan itu we have to earn it. Ya, we have to earn it itu dalam artian kita itu jangan merasa gue ini lebih tua loh daripada lu gitu, daripada kamu saya ini lebih tua. Jadi kamu harus hormat ke saya, nggak kayak gitu konsepnya. Kalau kita merasa kita itu lebih senior, kita itu lebih berpengalaman, kita itu lebih semua lebih banyak tahu. Ya kita harus banyak mengayomin, kita harus banyak bersabar, kita harus lebih mengarahkan, negor tapi bukan dengan melecehkan, seperti itu. Jadi itu yang harus kita earn. Ya, jadi orang itu menghormati, respect ke kita itu benar-benar Anda ataupun orang tadi itu memang pantas. Betul nggak sih? Ya. Tetapi kalau kita udah lebih tua, tetapi mulut kita ataupun pembawaan diri kita itu lebih kayak anak TK, sebentar-bentar tantrum, sebentar-bentar marah sama orang, sebentar-bentar ngejek orang, sebentar-bentar merasa lebih baik dari orang, ngejudge orang. Terus harus kita panggil dengan panggilan yang sakral gitu, males ya, benar nggak sih Bo? Gitu. Jadi banyak tetanggaku di sini juga lebih senior daripada aku dan mereka negur aku, misalnya panggilannya seton mami, negur aku. Walaupun aku tahu itu teguran, misalnya ya Allah Bu Nisa cantik banget loh ini gitu pakai hijabnya. Tapi yang kayak gini loh Bu, yang ini bagus banget loh Bu, gitu. Aku tahu dia tuh sebenarnya nyuruh aku berhijab lebih rapi. Aduh, tapi ada juga ibu-ibu yang lain, udahlah Ibu, yang penting dia udah mau berhijab, udah Ibu diam aja gitu. Iya, katanya gitu. Lucu-lucu tetanggaku di sini, alhamdulillah, baik-baik. Iya, salam sehat Ding, terima kasih, masya Allah sehat selalu ya. Kita tuh nggak mau ngejudge di sini tuh, bener-bener di sini tuh ibu-ibunya itu ibaratnya nggak mau, walaupun mereka tahu mungkin mereka diam. Kalau kita datang, kalau kita reach out ke mereka, baru mereka, saya mau bertetangga juga baru mereka itu ibaratnya datang ataupun membuka hal yang lebih privacy lagi buat kita. Tapi kalau enggak, mereka they know their spot, mereka tahu tempat mereka. Jadi mereka tidak berani ataupun bukan berani, semua orang tuh berani aku yakin. Tetapi ada hal yang membuat mereka takut, yaitu apa? Mereka punya ilmu, mereka punya ilmu agama, punya ilmu etika, punya ilmu sosial kayak gitu. Jadi itulah orang-orang tuh yang secara emosionalnya itu emang bekerja ya. Alhamdulillah peduli tanpa mencampuri. Iya, jadi emosionalnya mereka itu ada gitu kan, ilmu emosionalnya mereka itu gitu. Jadi mereka tidak berani, bukan tidak berani sesama manusia. Aku yakin semua orang berani lah gitu ya. Kita saling menghargai aja ya Mam. Iya betul gitu. Di sini alhamdulillah orang hebat semua. Luar biasa di komplekku ini, ibaratnya jenderal lah, pengusaha lah, yang punya sekolah lah,
yang punya sekolah apa ini, Al Jazimar, apa sekolah apa itu yang di sini, ini di komplek ini punya perusahaan apa tuh, moving ya. Luar biasa di komplekku ini. Ada artis-artis juga di komplekku ini. Nggak usah aku sebut lah ya. Nah gitu. Dan santai-santai aja sih. Orang-orang yang berattitude tinggi, ya beretika. Mereka orang-orang yang punya ilmu, Mbak. Dan ilmu itu yang membatasi kita, menempatkan diri kita di posisi kita, Mbak. Gitu. Jadi itulah makanya orang bilang orang yang berilmu itu lebih banyak apa tuh, tidak koar-koar ya Mbak ya, gitu. Maksudnya mereka tidak ilmu padi lah, semakin berisi semakin merunduk. Padahal sebenarnya menunduk itu bukan menunduk kayak gitu. Secara harafiahnya itu menunduk itu mereka tahu tempat mereka, mereka tahu membatasi diri mereka, mereka tahu di mana mereka harus apa tuh, ya menempatkan diri lah ya, seperti itu ya. Dikit lagi ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya teman-teman, kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi apa sudah selesai? Kalau udah selesai, aku mau jalan dulu. Mau jalan di treadmill. Nyanyi Mi Onda, pagi-pagi aku nak nyanyi. Mau jalan di treadmill, habis itu aku mungkin nanti mau ke mall. Mbak Erni hari ini ngapain? Mall mana Mi? Mall mana aja. Nonton TV. Iyo. Aku tuh suka makanan itu Thailand. Yolah ikut ke mall Mami Chandra, yuk. Besok banyak diskon Black Friday nih. Diskon, Mi pipi kok cabi ya? Karena mungkin aku pakai hijab ya. Aku tuh lagi mau ngegemukin badan. Suara apa itu mobil? Made happy Mami, iya. Salam dari Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol katanya. Insyaallah. Aku nggak nyoblos nih, nggak nyoblos. Dah, biarlah. ini masyarakat yang tidak berguna. Biarlah. Mau siapapun juga aneh-aneh. Wah, maksudnya aneh-aneh itu dalam artian aku nggak kenal. Udah terserah lah mau apa-apa juga. Jangan gemuk-gemuk banget nih, ntar kayak yang ono bang mana. Ya nggak apa-apa, comelnya Kak Ti. Salam dari Banten. Waalaikumsalam. Saya juga dari Banten. Ya. Satu kata untuk lahat Sumsel lebih Binda. Bersatu. Bersatu. Ya. Sedih banget aku mendengar berita bahwa terjadi kriminalitas tentang pilkada di daerah Lahat. Ngapo nak cak itu, oi. Udem lah pulo kita nih nak bawa apa itu namanya? Nak bawa apa gahnya zaman dulu itu. Gimana Sulawesi Selatan, Makassar, Hasan? Terima kasih, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Ya gah kita cuma dulu dikit dimak dikit tujah udem. Ya. Amun lah mati di deh jemu kengingat kita lagi. Ngapo gara-gara pemilihan bupati tujah menujah. Jadi apa namanya, ya begitu deh. Ya bersatulah ya, udahlah bupati ya bupati, siapapun nanti yang bakalan memimpin, semoga itu amanah. Janganlah pulau kita tuh, paling kita di apa tim sukses tuh
Ibaratnya kita sekarang baik, kita tuh dieluk-elukkan. Namun jemula jadi kage abis galo. Namun jemula jadi kage iyo kalau dia ingat sama kita. Ya. Gak kayak gitu deh. Orang mana sih tuh? Yang itu tuh? Yang tuja menuja itu siapa yang menuja? Hebat nih yang orang lahat. Bukan orang lahat, orang lahat tuh biasanya nggak kayak gitu. Orang lahat nggak kayak gitu. Orang lahat tuh nggak ada tuh tuja menuja kayak gitu. Itu orang luar itu kayaknya. Maksudnya masih di daerah itu, tapi bukan orang lahat deh. Karena orang lahat itu mereka tuh ini banget, berkelas banget orang lahat tuh. Ya kan? Nggak ada tuja menuja kayak gitu. Pasti udah ada campuran-campuran itu. Siapa itu? Mana? Aku nak tahu dulu. Orang mana? Pendukung siapa yang nuja menuja itu? Udahlah, aku juga nggak mau ngomong nanti salah lagi. Ya. Kalau Ayu Meli itu masih keluarga. Ya, Ayu Meli itu masih keluarga juga. Terus apa lagi? Kalau ya masih keluarga sih. Ada berapa kandidat ya untuk di Lahat ya? 3 ya. Ada berapa kandidat di Lahat? Nggak nyoblos enggak. 3 ya. Iya yuk, jangan ngomong kayak diomong ke wong bawa suku. Biarlah wong betujahan asal jangan nuja kita. Ya Allah. Iya, aku kaget. Kenapa? Aku bilang enggak, lagi genting banget nih katanya. Lagi ada tujah itu dituja pakai pisau. Aku bilang, hah? Sejak kapan di Lahat itu ada tuja menuja? Kok bisa? Aku bilang gitu. Golput me. Ya, anyway. Udahlah, jangan kita terbawa emosi. Ini nih paling petang kele lah habis. Dia lagi je meribut. Duit lah cair. Yang penting duitnya cair. itu dia. Nak siapa kena pemimpinnya, tanggung jawabnya sekarang itu nggak Tuhan. Mendemlah. Ya. Nak tanggung jawab nggak kita panjang ceritanya. Hanya mau nggak tanggung jawab nggak Tuhan itu kedibata sampai mati. Nangkalah, amun dia itu amanah, alhamdulillah. Amun tidak amanah, tu apa? Nangkalah, pacar dia mbak ini berjaya, hanya kinailah saja kele, pasti itu ada ininya. Buya ni kita amun kebetul-tujahan ke apa? Ingat ka jemu di rumah. Kenapa benar? Amin ya robbal alamin. Kan kita lah betul tujahan lah, bermusuhan, beruyutan. Awai nggak ipawan lakinya sebelah situ. Diwe tadi tu sebelah sini lah ribut. Awai. Padahal diwe tadi tu satu rumah. Saya tak paham cakapnya tapi comel sekali. Iya, Kak Ti. I mean like it's election kan di all over Indonesia right now, it's election day today gitu kan. Then like in my hometown gitu, itu ini apa there's like not an issue but it's happened. Someone just got killed because of they're trying to defend or whatever. Dia punya itu partai tejarai panjang ngiring seperokkah, apa itu tejarai panjang ngiring sepurekan. Yang penting cair ya mami. Iyalah, semuanya cair katanya, yang penting cair. Visi misi orang-orang mah bodo amat, yang penting cair. Dah tua apa cair dalam sekejap lengit duit tuh jemu 5 tahun gitu kayaknya. Mami ngomong 3 bahasa sekaligus. Aida iya
Diwe dalam semalam purek mi segingan. Kita cuma dalam semalam, boro-boro semalam. Ya kan, duitnya langsung habis bayar utang si anu. Anak tadi ibarat lah nak minta beli kain ini, habis duit nih tadi. Belum cuma lah betujahan. Cuma 5 tahun. Nah diwe temangoy saja dia minta, udah laku dai. Hanya di dekeng apa? Yang penting cair. Inilah berjuang, inilah lolo apa itu namanya? Lah lolo di perang dunia kedua, lah mematian kita. Bela yang partai kita, duit tidak cair. Pening pala. Nggak keluarga besar lah belaga. Lah nak berkapaan. Duit tidak cair. Udahlah. Kapak lah tabut itu kebun di ulu tuh. Tenaga energinya buat bersihin kebun aja udah. Ngerti nggak ya? Mi di depan rumah lah. Mi di depan rumah lah maksudnya. Dilihat dibanding orang-orang yang pakai eyelash, lebih fresh, lebih mudah dilihat dibanding orang-orang pakai eyelash. Aku nggak pakai eyelash udah lama. Dulu sempat pakai eyelash tapi sekarang udah nggak. Ini kan pakai filter. Tapi kalau aku disuruh nggak pakai filter, aku udah nggak mau. Tadi aku nggak pakai filter 1 jaman lebih. Sekarang udah ngerasa cantik, nggak mau aku disuruh nggak pakai filter lagi. Udah dulu ya. Aku mau olahraga nih. Terti kata yo mainkan. Mbak Erni, aku mau ke nggak tahu ya, mau ke tim atau mau ke PS nih. Udah panas mami. Enggak sayangku, mami olahraganya di rumah mami aja. Ada aja permintaannya. Iya, mami tuh olahraganya di sini aja nih. Mami jalan di step machine-nya mami. Nah ini ya gitu, jadi nggak panas. Aku mau ngintip nggak ada yang diintip. Ikut kemana kita? Rindu suratan. Aku ada kopi, ya Allah. Aku ada kopi, ada kolak, ada misro. Banyak deh makananku. Aku harus minum vitamin C nih. Teman, udah mau ditempatin ya? Udah mau ditempatin ya? Apanya? Kembang-kembangnya? Iya. Ya, mana dia kembangnya? Udah mobil sih. Udah, belum ditaruhin. Udah, tinggal tempel-tempelin doang. Oke. Tinggal taruh doang. Siap. Yang kalau ke WA ke saya, itu gitu-nya. Tadi saya nyari di tempat teman-teman, saya mau kasih tante buat sampel, biarin aja. Cobain satu nih. Itu nggak kuat? Pohonan Bandung sama Jakarta cuaca beda. Terus yang kedua itu buatan PT tante. Buatan? PT. Apa itu PT? Kalau PT itu dia kayak pabrik gitu tante. Jadi dia pakainya dosisnya dosis tinggi. Jadi emang dia pakai main obat. Kalau yang pitunia itu. Biar dia berbunga. Iya. Biar dia hidup lah maksudnya. Tapi tetap juga nggak kuat sama matahari gitu ya? Iya betul. Makanya yang tante kirimin tuh pohonan nggak ada yang kuat semua, pohonan Bandung. Iya, karena itu kan di luar negeri, Mas. Iya. Di sana mah kuat kayak. Cuacanya beda. Iya. Di sini kan cuacanya
tahu sendiri kan. Iya iya iya. Ya udah di itu ini kan mau servis kan? Iya. Iya itu mati gimana? Taruh itu aja bergempil aja yang di rumah itu nggak masuk ya nggak cocok ya? Nggak cocok. Kalau mau ketibannya pakai bonsai bugambil juga. Cari yang nggak usah mahal-mahal. Lah itu bukannya bonsai yang di rumah saya itu? Beda. Itu bukan bonsai. Yang bonsai itu berbentuk-bentuk gitu tante. Aduh matang. Oh ya udah apa tuh namanya nggak apa-apa sih sebelum dia mati total. Ini nggak bisa dibuat lagi kita upayakan apa gitu. Nggak bisa. Ada mas gimana kok mati itu mahal loh belinya. Yang batang-batang itu akar di bawahnya rusak karena kata pembantunya yang bapak-bapak itu bilang. Oh iya iya iya. Iya. Dia nggak mau ngasih tahu ibu karena nggak enak karena udah tua katanya. Oh. Kayaknya tante kalau boleh saya saran kan di belakang tuh yang dekat ini kan anuan air tuh ya. Bikin selang aja apa maksudnya keran lagi buat jadi biar di sini karena selangnya kayaknya nggak nyampe ke sana jadi dia nyiramnya asal aja yang bagian sana. Kalau bagian sini nggak masalah, bagian sana kayaknya kurang air semua. Iya iya ya udah nanti aku minta sama tukang deh untuk dibuatkan. Bahannya Ada. Bentar lagi aku panggil ya. 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 Disiapkan aja dulu ya. Nanti aku siapkan juga untuk tatakan bunganya itu ya kita aturin ya. Besi-besinya tante ya. Besi-besinya. Oke, siap-siap. Oke. Makan siang kuda adinku sayang. Terima kasih Ayu Sri. Udah dulu ya.